Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvira Agusti dengan NIM C1C021152. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Pengertian penyusunan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran atau kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Rangkaian kegiatan penelitian ilmiah tidak berakhir dengan terjawabnya permasalahan atau selesainya pengujian hipotesis atau selesainya pengungkapan asumsi yang telah diajukan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah. Hasil peneliti dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Peneliti menyajikan hasil analisis deskriptif data variabel terikat Y dan data variabel bebas X yang dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram yang dilengkapi dengan interpretasi data. Banyaknya penyajian data variabel Y dan variabel X sesuai dengan banyaknya variabel penelitian. Yang kedua, pengujian persyaratan analisis. Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis disesuaikan dengan statistika inferensial yang digunakan. Untuk analisis korelasi dan analisis jalur persyaratan analisis yang harus diuji adalah normalitas segala taksiran regresi dan linearitas regresi sederhana antara dua variabel. Yang ketiga, analisis data. Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Peneliti menyajikan hasil perhitungan statistika uji dan hasil pengujian hipotesis statistik. Setiap hipotesis yang diuji dinyatakan dalam subjudul tersendiri, sehingga banyaknya subjudul sesuai dengan banyaknya hipotesis penelitian yang diuji. Yang kelima, pembahasan hasil penelitian. Hipotesis yang diuji dibahas berdasarkan teori atau hasil penelitian yang relatif untuk menunjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak mendukung teori hasil penelitian yang relatif. Kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetasan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Tujuan penulisan kesimpulan adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dua tipe kesimpulan. Yang pertama, penyimpulan langsung. Penyimpulan langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita secara langsung bergerak dari suatu premis tunggal menuju suatu kesimpulan. Penyimpulan langsung berakhir hanya dalam suatu proposisi baru dan bukan dalam suatu kebenaran baru. Dari kebenaran atau kesalahan suatu proposisi yang ada, kita menarik kebenaran atau kesalahan proposisi yang lain yang perlu mengikutinya. Misalnya, jika satu adalah anggota bilangan asli benar, maka satu bunga bilangan asli adalah salah.
Penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah penyimpulan yang di dalamnya kita memperoleh suatu kesimpulan dari dua atau lebih premis. Disebut tidak langsung karena penyimpulan ini diperoleh dengan media yang disebut term antara atau term tengah dengan logo M. Dengan term antara M, kita dapat membandingkan premis mayor dan premis minor. Dengan demikian, kita mengetahui alasan mengapa subjek sama dengan predikat atau mengapa subjek tidak sama dengan predikat. Hukum-hukum yang berlaku untuk penyimpulan yang tidak langsung. Hukum-hukum yang berlaku untuk penyimpulan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika premis-premis benar, maka kesimpulan juga benar. Yang kedua, jika premis-premis salah, maka kesimpulan dapat salah, tetapi dapat juga benar. Yang ketiga, kesimpulan salah, maka premis-premis salah. Yang keempat, jika kesimpulan benar, maka premis-premis dapat benar, tetapi juga dapat salah. Langkah-langkah penyusunan kesimpulan. Yang pertama, sebagai langkah pertama, penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga, langkah terakhir dalam menyusun kesimpulan adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis. Cara membuat kesimpulan. Yang pertama, apabila Anda menulis tentang suatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Yang kedua, apabila Anda menulis tentang suatu masalah, misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus Anda capai ialah suatu rancangan tindakan. Yang ketiga, apabila Anda menulis tentang suatu pemerihalan, yakni perbincangan antara suatu perwujudan, maka kesimpulannya ialah satu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhinya beberapa persyaratan syarat yang baik antara lain yaitu yang pertama, diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Saran adalah rekomendasi yang ditulis sesudah kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Dalam menawarkan saran pada 2 atau 3 hal yang paling utama yang ditemukan oleh penelitian. Sekian pembahasan materi saya mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Saya mohon apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.